Halo, perkenalkan nama saya Wanda Opranata dengan NIM E1111231050. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai militer Jerman, yaitu Bundeswehr, guna memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah militer dan politik. Ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan pada video ini seperti identitas militer, sejarah militer, military mission, serta civic mission. Tapi sebelum lanjut lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu Bundeswehr? Bundeswehr adalah angkatan bersenjata Jerman yang didirikan pada tanggal 12 November 1955 setelah Perang Dunia Kedua. Nama Bundeswehr sendiri secara harfiah berarti pertahanan federal yang mencerminkan fungsi utamanya dalam menjaga keamanan nasional Jerman. Pada tanggal 31 Mei tahun 2024, Bundeswehr memiliki sekitar 180.215 tentara aktif. Hal ini menjadikan Bundeswehr terbesar ke-30 di dunia dan terbesar kedua di Uni Eropa setelah Prancis. Selain itu, Bundeswehr memiliki cadangan sekitar 34.600 orang di tahun 2024. Dengan anggaran militer sebesar 71,75 miliar euro di tahun 2024. Bundeswehr adalah salah satu dari 10 negara dengan pendanaan terbaik di dunia. Pada tahun 2031, Jerman berencana untuk menambah jumlah anggota Bundeswehr menjadi sekitar 203.000 tentara guna memenuhi tanggung jawab keamanannya yang semakin besar. Militer Kekuatan Pertahanan Federal Jerman atau militer Bundeswehr terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Angkatan Darat Jerman. Angkatan Darat Bundeswehr atau Heer adalah cabang utama angkatan bersenjata Jerman yang fokus pada operasi darat. Dibentuk setelah Perang Dunia Kedua, Heer memiliki struktur yang terdiri dari beberapa divisi dan brigade, termasuk divisi infanteri, divisi lapis baja, brigade artileri, dan brigade pendukung. Tugas utama Heer mencakup pertahanan nasional untuk melindungi wilayah Jerman dari ancaman eksternal dan mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu, Heer juga berpartisipasi dalam misi internasional, terutama di bawah naungan NATO yang meliputi penguatan perbatasan, pelatihan, dan operasi pemeliharaan perdamaian. Heer juga aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan selama bencana alam dan konflik, serta mendukung misi kemanusiaan di seluruh dunia. Kemudian ada Angkatan Udara Jerman. Angkatan Udara Bundeswehr atau Luftwaffe adalah cabang angkatan bersenjata Jerman yang bertanggung jawab atas operasi di udara. Didirikan setelah Perang Dunia Kedua, Luftwaffe modern berfokus pada pertahanan udara, dukungan udara untuk angkatan darat, dan misi internasional. Misi utama Luftwaffe meliputi pengawasan udara, pertahanan kedaulatan, serta dukungan dalam misi kemanusiaan dan bantuan bencana. Angkatan udara ini aktif dalam latihan bersama dengan negara-negara NATO dan terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian. Kemudian ada Angkatan Laut Jerman. Angkatan Laut Bundeswehr atau Deutsche Marine adalah cabang angkatan bersenjata Jerman yang bertanggung jawab untuk operasi di laut. Didirikan setelah Perang Dunia Kedua, Deutsche Marine memiliki misi utama untuk melindungi kepentingan maritim Jerman dan berpartisipasi dalam operasi internasional. Misi utama mereka meliputi pertahanan maritim, pengawasan perairan, dan dukungan untuk misi NATO. Angkatan Laut Jerman berfokus pada kerjasama internasional dan sering terlibat dalam latihan bersama dengan angkatan laut negara lain dan operasi pemeliharaan perdamaian. Mereka juga aktif dalam misi anti pembajakan dan pencarian serta penyelamatan di perairan internasional. Kemudian ada layanan medis gabungan Bundeswehr atau Sanitätsdienst. Sanitätsdienst adalah bagian dari angkatan bersenjata Jerman yang bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan medis kepada personel militer. Layanan ini beroperasi di berbagai level, mulai dari perawatan darurat di lapangan hingga fasilitas medis yang lebih kompleks. Sanitätsdienst mencakup berbagai profesi medis, termasuk dokter, perawat, dan teknisi medis. Mereka dilatih untuk menangani cedera akibat pertempuran dan memberikan dukungan medis dalam situasi darurat
baik di dalam negeri maupun saat misi internasional. Selain itu, Sanitätsdienst berpartisipasi dalam misi kemanusiaan dan bantuan bencana, baik di Jerman maupun di luar negeri. Kemudian ada domain cyber dan informasi atau CITS. Dalam Bundeswehr, CITS adalah cabang yang bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur digital dan informasi militer. CITS berfokus pada keamanan cyber, pengumpulan intelijen, dan pengelolaan informasi. Tugas utama CITS mencakup melindungi sistem komputer dan jaringan militer dari serangan cyber, mengembangkan strategi pertahanan, dan memantau ancaman. Selain itu, CITS juga mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional, serta mengelola komunikasi dan informasi untuk memastikan penyebaran pesan yang tepat. Kemudian ada Komando Antariksa Bundeswehr. Komando Antariksa Bundeswehr adalah cabang yang bertanggung jawab atas operasi dan pengelolaan sumber daya di luar angkasa untuk Angkatan Bersenjata Jerman. Komando Antariksa Bundeswehr didirikan untuk mengantisipasi dan merespon tantangan yang muncul dalam konteks keamanan luar angkasa. Komando ini berfokus pada pengawasan ruang angkasa, pengumpulan intelijen, dan pengembangan kemampuan untuk mendukung operasi militer di bumi dan luar angkasa. Komando Antariksa juga bekerja sama dengan lembaga internasional dan negara-negara lain untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi dalam keamanan luar angkasa. Mereka berperan penting dalam mengelola sistem satelit, memastikan integritas data yang dikumpulkan, dan mendukung misi militer serta kemanusiaan. Untuk identitas militer Bundeswehr terdiri atas seragam dan lambang atau logo militer. Untuk seragam, militer Jerman saat ini memiliki pola kamuflase yang dikenal sebagai Flakturm. Seragam Flakturm adalah desain kamuflase yang digunakan oleh militer Jerman, khususnya Bundeswehr, sejak tahun 1990. Nama Flakturm sendiri berasal dari kata Jerman, Flak yang berarti bercak, dan Tarnung yang berarti kamuflase. Desain ini terdiri dari bentuk-bentuk kecil pola bercak berwarna hijau, coklat, dan hitam yang dirancang untuk mengubah penampilan prajurit dalam berbagai lingkungan, baik hutan, dataran, maupun gurun. Untuk lambang militer Bundeswehr disebut sebagai lambang salib besi atau Eisenkreuz, memiliki makna mendalam dalam konteks militer Jerman. Awalnya, lambang ini diperkenalkan pada abad ke-19, yang melambangkan keberanian dan jasa militer. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, salib besi digunakan untuk menghormati pahlawan, namun juga menjadi simbol yang kontroversial karena asosiasinya dengan kekuatan militer Jerman dan ideologi Nazi. Sejarah terbentuknya Bundeswehr. Sejarah militer Bundeswehr dimulai pada masa Perang Dingin tahun 1955 sampai 1990. Setelah Perang Dunia Kedua, tanggung jawab atas keamanan Jerman secara keseluruhan berada di tangan 4 negara sekutu yang menduduki Jerman, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Eropa. Jerman tidak memiliki angkatan bersenjata sejak Wehrmacht dibubarkan setelah Perang Dunia Kedua. Ketika Republik Federal Jerman didirikan pada tahun 1949, negara itu tidak memiliki militer. Jerman tetap sepenuhnya didemilitarisasi dan rencana apapun untuk militer Jerman dilarang oleh peraturan sekutu. Ada diskusi antara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengenai masalah kebangkitan militer Jerman Barat. Secara khusus, Prancis enggan mengizinkan Jerman untuk dipersenjatai kembali, mengingat sejarah di mana Jerman telah menginvasi Prancis 2 kali dalam sejarah, dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan juga mengalahkan Prancis dalam Perang Prancis-Prusia tahun 1870 sampai tahun 1871. Namun, setelah proyek Komunitas Pertahanan Eropa gagal di Majelis Nasional Prancis pada tahun 1954, Prancis setuju untuk bergabung dengan NATO dan mempersenjatai kembali Jerman Barat. Dengan meningkatnya ketegangan antara Uni Soviet dan Barat, terutama setelah Perang Korea, kebijakan ini harus direvisi. Bundeswehr secara resmi didirikan pada 12 November 1955. Dalam hal personel dan pendidikan, fitur awal yang paling penting dari Angkatan Bersenjata Jerman yang baru adalah orientasi mereka sebagai pembela warga negara dari negara demokrasi yang sepenuhnya tunduk pada kepemimpinan politik negara. Setelah amandemen hukum pada tahun 1955, Jerman Barat menjadi anggota NATO. Sebagai tanggapan atas terbentuknya Bundeswehr yang merupakan militer milik Jerman Barat, Jerman Timur membentuk pasukan militernya sendiri. Nationale Volksarmee atau NVA adalah angkatan bersenjata Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur
yang didirikan pada tahun 1956 dan beroperasi hingga reunifikasi Jerman pada tahun 1990. NVA berfungsi sebagai pertahanan negara dan bagian dari Pakta Warsawa. Nationale Volksarmee atau NVA ini didirikan pada tanggal 1 Maret 1956, 6 bulan setelah dibentuknya Angkatan Bersenjata Jerman Barat yang bernama Bundeswehr. Nationale Volksarmee akhirnya dibubarkan dengan penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990. Fasilitas dan perlengkapan NVA diserahkan kepada Bundeswehr, pasukan pertahanan federal dari Jerman yang bersatu. Reunifikasi Jerman pada tanggal 3 Oktober 1960 merupakan peristiwa penting yang membawa perubahan signifikan dalam struktur dan doktrin militer Jerman. Sebelumnya, Jerman Barat dan Jerman Timur memiliki kekuatan militer terpisah, dengan Jerman Barat memiliki Bundeswehr dan Jerman Timur memiliki NVA. Setelah reunifikasi, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan dua angkatan bersenjata tersebut. NVA yang memiliki struktur dan doktrin yang berbeda dihapus secara bertahap, dan sebagian anggotanya direkrut ke dalam Bundeswehr. Proses ini melibatkan pelatihan ulang, penyesuaian kebijakan, dan pengintegrasian teknologi militer. Proses penggabungan ini berlangsung dalam beberapa tahun dan memfokuskan pada penciptaan angkatan bersenjata yang terintegrasi dan modern, sesuai dengan standar NATO. Integrasi ini juga mencerminkan perubahan ideologi dari militer yang berorientasi pada pertahanan wilayah menjadi kekuatan yang lebih fleksibel dan siap untuk beroperasi dalam konteks internasional. Military Mission Bundeswehr terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pertahanan nasional, yang berfokus pada menjaga kesiapsiagaan militer untuk menghadapi ancaman eksternal termasuk modernisasi, peralatan, dan pelatihan personel untuk melindungi Jerman dari ancaman militer dan menjaga kedaulatan negara. Yang kedua adalah operasi pemeliharaan perdamaian Bundeswehr yang melibatkan pengiriman pasukan ke daerah konflik untuk mendukung stabilitas dan keamanan. Jerman berpartisipasi dalam misi di bawah naungan PBB dan NATO serta Uni Eropa yang mencakup berbagai tugas seperti pengawasan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, dan bantuan kemanusiaan. Yang ketiga adalah operasi kemanusiaan Bundeswehr yang melibatkan pengiriman pasukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam, konflik bersenjata, atau krisis kemanusiaan lainnya. Misi ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, memberikan perlindungan, dan mendukung kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan medis. Bundeswehr sering berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti PBB dan NGO untuk memastikan bantuan disalurkan secara efektif. Yang keempat adalah misi penanggulangan terorisme oleh Bundeswehr yang berfokus pada upaya untuk menghadapi dan mengurangi ancaman terorisme domestik dan internasional. Contohnya seperti Jerman yang berpartisipasi dalam koalisi internasional seperti misi di Irak dan Afghanistan untuk mendukung pemerintahan setempat dalam memerangi kelompok ekstremis. Dan yang kelima adalah pengawasan dan keamanan global oleh Bundeswehr yang melibatkan partisipasi dalam berbagai misi internasional untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik. Jerman berkontribusi pada operasi di bawah PBB, NATO, dan Uni Eropa termasuk misi pemeliharaan perdamaian dan pengawasan gencatan senjata. Melalui kolaborasi dengan negara-negara sekutu dan organisasi internasional, Bundeswehr berupaya mendukung prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil di tingkat global. Kemudian ada 4 civic mission dari Bundeswehr. Yang pertama adalah bantuan kemanusiaan. Bundeswehr terlibat dalam operasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam atau konflik, termasuk penyediaan makanan dan air serta perawatan medis. Bantuan kemanusiaan oleh Bundeswehr mencakup pengiriman bantuan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana atau konflik. Tim respon cepat dikerahkan untuk menilai kebutuhan di lokasi bencana dan mengorganisir logistik pengiriman bantuan. Selain itu, Bundeswehr terlibat dalam rehabilitas infrastruktur, membantu memperbaiki fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar yang rusak. Yang kedua adalah pelatihan dan pendidikan. Angkatan bersenjata Bundeswehr memberikan pelatihan kepada angkatan bersenjata negara lain serta masyarakat dalam manajemen bencana dan pertolongan pertama. Dalam konteks ini, Bundeswehr mengajarkan teknik-teknik efektif untuk menangani situasi darurat termasuk penanggulangan bencana alam dan respon terhadap kecelakaan. Melalui program-program ini, anggota angkatan bersenjata asing dilatih untuk meningkatkan keterampilan operasional mereka, sementara masyarakat lokal diajarkan tentang cara memberikan pertolongan pertama dan mengelola krisis. Yang ketiga adalah promosi nilai-nilai demokrasi. Melalui keterlibatan dalam misi internasional, Bundeswehr berkontribusi pada penguatan struktur demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di negara-negara yang sedang dalam transisi. Dengan memberikan dukungan keamanan dan pelatihan,
Bundeswehr membantu negara-negara tersebut dalam membangun institusi yang demokratis dan menegakkan hukum. Selain itu, mereka juga berfokus pada perlindungan warga sipil dan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan demokrasi. Pendekatan ini tidak hanya mendukung stabilitas regional, tetapi juga memperkuat komitmen Jerman terhadap nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian, yang keempat dan yang terakhir ada kegiatan sosial dan pendidikan di dalam negeri. Bundeswehr terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan kunjungan ke sekolah, di mana anggota angkatan bersenjata menjelaskan peran dan fungsi dari mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, tentang kontribusi Bundeswehr dalam menjaga keamanan dan perdamaian. Selain itu, program-program ini juga memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi stereotip tentang militer, sehingga menciptakan dialog yang konstruktif antara angkatan bersenjata dan masyarakat. Lalu sampailah kita di penghujung video. Saya kira sekian materi mengenai militer Jerman atau militer Bundeswehr yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.